Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Fikar Setiawan. NIM 20101303111019. Saya akan mempresentasikan tugas topik khusus teknik elektronika yang judul Implementasi Automatic Transfer Switch berbasis PLC pada Laboratorium Teknik Elektronika. Pembahasan: dibutuhkan suplai daya listrik yang stabil dan terus-menerus. Jika listrik tidak ada, maka kegiatan tersebut akan tertunda sehingga kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan listrik negara PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan listrik di Indonesia. Hal ini membawa sisi positif maupun negatif. Di antaranya, PLN dapat memberikan pelayanan listrik yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi ketika pihak PLN melakukan perawatan yang memadamkan listrik, maka tidak ada sumber listrik yang lain yang dapat menjadi cadangan. Satu-satunya dapat dilakukan oleh pengguna listrik PLN adalah dengan menyediakan sumber listrik mandiri atau yang biasa disebut dengan generator set atau genset. Adanya generator set dapat membuat mengatasi permasalahan kelistrikan ketika terjadi pemadaman. Dengan adanya genset, maka aktivitas sehari-hari di kantor pun dapat terlaksana meskipun suplai listrik utama dari PLN tidak ada. Akan tetapi adanya genset pun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah karena dibutuhkan operator khusus yang mengerti pengoperasian genset. Selain itu, operator jugalah yang mengetahui letak genset dan letak saklar memindah ban sehingga listrik dapat didistribusi ke jaringan listrik yang membutuhkan. Adapun keberadaan operator tidak selalu siaga saat terjadi pemadaman. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam pengoperasian genset. Selain ini, dibutuhkan kecepatan dalam menyalakan genset saat PLN secara tiba-tiba melakukan pemadaman, agar tidak terjadi kepanikan pada pengguna listrik yang memiliki genset. Untuk itulah muncul sebuah ide perancangan dan implementasi automatic transfer switch yang merupakan salah satu solusi dalam pemecahan masalah ini. ATS ini akan menggantikan peran operator genset yang harus selalu siaga saat terjadi pemadaman oleh PLN. Automatic Transfer Switch adalah suatu rangkaian yang mampu memindahkan beban dari sumber listrik utama ke sumber listrik cadangan. ATS terdiri dari beberapa saklar yang menyerupai ohm saklar. Hanya saja perangkat ATS ini sudah mampu bekerja secara otomatis. Sistem pengoperasian perangkat ATS ini sangatlah mudah karena panel terinstalasi dengan baik sehingga ketika daya utama misalnya PLN hilang atau gagal, maka perangkat ATS ini akan segera memindahkan beban dari PLN ke genset. Begitu pula sebaliknya, ketika PLN kembali menyuplai daya, maka ATS akan segera memindahkan beban dan mematikan genset. Komponen-komponen penyusun ATS meliputi lampu indikator, kontaktor, dan relay. Kontaktor berjumlah 2 unit, yaitu 1 unit untuk kontaktor genset atau 1 unit yang lain untuk kontaktor PLN. Prinsip dari kontaktor ini adalah ketika salah satu kontaktor bekerja, maka kontaktor yang lain akan terkunci atau terlock, sehingga hanya satu suplai daya yang dapat terhubung ke beban serta menghindari terhubungnya suplai daya utama dengan suplai daya cadangan. Programan lagging edge control. Secara historis, PLC pertama kali dirancang perusahaan General Motor GMC sekitar tahun 1968 untuk menghentikan kontrol relay pada proses sekuensial yang dirasakan tidak fleksibel dan berbiaya tinggi. Pada saat itu, hasil rancangan telah benar-benar berbasis komponen solid state dan memiliki fleksibilitas tinggi. Hanya secara fungsional masih terbatas pada fungsi-fungsi kontrol saja. Alat programan logging edge control. Prinsip kerja dari sebuah PLC yaitu menerima data-data berupa sinyal dari external input flash pada sistem yang kontrol peralatan input luar tersebut, antara lain berupa saklar, tombol, atau sensor.
Data-data masukan yang masih berupa sinyal analog akan diubah oleh modul input AD, analog to digital input modul, menjadi sinyal digital selanjutnya oleh proses pusat CPU yang ada di dalam PLC. Sinyal digital itu diolah sesuai dengan program yang telah dibuat oleh disimpan di dalam memori. Kemudian CPU mengambil keputusan dan memberikan perintah melalui output dalam bentuk sinyal digital. Modul output DA digital to analog modul dari sistem yang dikendalikan di antaranya kontaktor, relay, solenoid, alarm, di mana nanti dapat mengoperasikan sistem proses yang dikendalikan tersebut secara otomatis. Diagram ladder tengah adalah skema penyajian proses kontrol sekuensial. Dalam pengembaraan diagram tengah dikenal simbol-simbol sebagai berikut. Saklar normal open. Saklar ini menandakan keadaan saklar yang normal pada posisi off terbuka dan akan on tertutup. Rela telah terorganisasi simbol no. Jika saklar terenergis, maka kontaktor akan berubah kondisi menjadi tertutup. Saklar normal close. Saklar ini menandakan keadaan saklar yang normal pada keadaan on, tertutup. Jadi jika saklar tersebut dihentikan akan menjadi off. Simbol NC. NC. Saat saklar terenergis, maka kontaktor akan berubah kondisi menjadi terbuka. C. Keluaran. Keluaran relay akan mengaktifkan kontaktor No dan NC. Simbol dari keluaran ini keluaran akan aktif jika ada perubahan komponen pada PLC. Komponen PLC terdiri dari latch, timer, control to MCR. Komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Komponen X ini berfungsi sebagai penahan, timer berfungsi sebagai penunda waktu, counter berfungsi sebagai pencacah, dan MCR berfungsi sebagai pengontrol program. Komponen latch is pengunci. Komponen ini berfungsi menahan keluaran untuk masukan sesaat. Ada dua jenis fungsi fungsi yang berkaitan dengan komponen ini. Set menahan keluar untuk status on, RST menahan keluaran untuk status off, on latch. 2. Komponen timer. Ada 3 macam komponen timer yaitu tone, on, delay, timer, yaitu menunda waktu hidup selama selang waktu tertentu. Tone off delay is timer, yaitu menunda waktu hidup selama selang waktu tertentu. Timer interrogating timer, yaitu menunda waktu hidup selama selang integral waktu tertentu. 1.2 Rumusan masalah. 1. Sistem ATS yang dibangun berhasil beroperasi dengan baik sesuai spesifikasi yang diinginkan. 2. Dari keempat bagian sistem, hanya pada bagian shifting beban KPLN yang memiliki persen kesalahan di bawah 5%, yaitu 4,26% yang tergolong ke dalam alat yang tidak begitu memperhatikan presisi dan ketelitian. 3. Sedangkan untuk persen kesalahan sistem secara keseluruhan setelah dirata-ratakan sebesar 6,73% dan lebih besar dari kelompok alat yang tidak begitu memperhatikan presisi dan ketelitian. 1.3 Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini meliputi 1. Prinsip kerja dari sebuah PLC yaitu menerima data-data berupa sinyal dari eksternal input device pada sistem yang dikontrol. 2. Diagram ladder tengah adalah skema pengajian proses kontrol sekuensial. 1.4 Tujuan penelitian. Tujuan dari perancangan ini yaitu 1. Kemudian terjadi pemadaman tiba-tiba oleh PLN, namun sistem tetap dapat beroperasi karena ada suplai daya cadangan dari UPS. 2. Kemudian sistem ATS menyala generator set dengan memicu elektrik starter pada genset. Kemudian sistem memeriksa genset dengan memberikan delay waktu selama 10 detik agar berputar dan kondisi mesin generator set jadi stabil.
3. Setelah tegangan stabil, maka beban akan dipindahkan ke generator set yang sebelumnya berada pada PLN. 1.5. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari perancangan ini adalah: 1. Mula-mula generator set menyala karena sumber utama yaitu dari PLN telah padam beberapa saat sebelumnya. 2. Kemudian sistem ATS mengontrol apakah sumber listrik PLN menyala. Jika ya, maka sistem ATS akan memindahkan kontaktor ke sumber utama yaitu PLN. 3. Setelah beban berpindah ke PLN, maka sistem akan segera mematikan generator set yang sebelumnya menyala dan menyuplai daya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.